Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama saya tentunya di channel Toko Amar. Channel yang membahas seputar sembako. Halo, selamat beraktivitas teman-teman dan sahabatku. Semoga semuanya dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang melimpah. Semoga dimudahkan segala urusan, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan segera terwujud apapun yang diinginkan. Amin, amin ya robbal alamin. Baik teman-teman semuanya, sebelum video kita lanjut, alangkah baiknya jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dan di share sebanyak-banyaknya teman-teman. Dan pencet tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan pada video-video berikutnya ya. Dukung channel ini terus supaya bisa berkembang ya teman-teman. Semoga teman-teman dan sahabat dimanapun Anda berada, semoga ditambahkan rezeki yang berkah serta melimpah ya. Baik teman-teman dan sahabatku yang ada dimanapun kalian berada, untuk kali ini kita akan membahas saya tadi sore belanja untuk kebutuhan warung sembako yang ada di pedesaan ya. Baik teman-teman semuanya, beginilah kondisi saat ini ya warungku yang ada di pedesaan. Tentu kita menjalankan bisnis atau usaha warung sembako yang ada di tepatnya itu ada di pedesaan ya teman-teman. Nah ini saya tadi belanja pakai motor ya, demi untuk menjaga kualitas dan tentunya untuk menjaga supaya warung itu stok atau barang yang ada di warung kita itu terpenuhi terus ya teman-teman. Ya teman-teman semuanya yang ada dimanapun kalian berada, tentu kita menjalankan usaha warung sembako kita jangan sampai kendor ya. Tentu harus sedikit-sedikit ya nggak apa-apa ya teman-teman. Ini demi demi menyiapkan atau barang-barang yang sudah pada habis ya. Ini banyak sekali jajanan atau barang yang ada di warung itu sudah pada habis ya. Makanya saya itu belanja tadi sore itu ya sampai sore ya. Sampai jam 9 sore itu saya baru pulang ya. Ya sedikit-sedikit nggak apa-apa, yang penting bisa memenuhi kebutuhan setiap harinya, tepatnya usaha warung sembako yang ada di pedesaan ya teman-teman. Tentu tidak seperti mungkin tidak seperti warung-warung teman-teman dan sahabat semuanya ya. Tapi saya tidak mengurangi rasa semangatku ya selama ini apa yang kita raih dalam usaha warung sembako ya. Ya walaupun dalam usaha warung sembako ada pahit dan manisnya itu ya, itu hal lumrah ya, atau hal manusiawi ya teman-teman. Kita dalam menjalankan usaha warung ya tentu ada rintangan-rintangan yang harus kita hadapi ya. Tapi tidak mengurangi rasa semangat buat kita semuanya teman-teman dan sahabatku ya yang ada di mana pun berada teman-teman. Baik teman-teman semuanya, semangatlah ya. Tentu teman-teman dan sahabat ya
pasti mempunyai aktivitas tersendiri-sendiri ya, baik dari segi usaha masing-masing, tetapi jangan sampai kita kendor ya. Tentu semangat terus dan berjuang demi meraih semua kebutuhan-kebutuhan apa yang kita jalankan ya teman-teman. Jangan lupa ketika kita belanja, kita data dulu ya teman-teman. Apa yang harus kita belanjakan, tentu kita harus mencatat dulu ya. Ya sedikit-sedikit ya, yang penting kebutuhan-kebutuhan dari semua kalangan atau semua para pelanggan itu terpenuhi ya teman-teman. Ya teman-teman dan sahabatku yang dimanapun kalian berada, seperti inilah ya, kita berbagi atau berbagi pengalaman atau sharing-sharing ya teman-teman. Jangan lupa kita berbagi pengalaman sesama warung sembako ya. Tentu kita itu banyakin ilmu dan banyakin sharing-sharing kepada teman-teman dan sahabat ya. Tentu ada yang bermanfaat ya, kita jalankan ya. Apa salahnya kita dalam usaha warung sembako itu kita sharing-sharing atau kita berbagi pengalaman, kita menjalankan usaha warung sembako ya, walaupun tidak sama tempat atau sesama lingkungan ya. Tentu berbeda-beda, tapi alangkah baiknya kita sharing-sharing dan kita berbagi pengalaman. Siapa tahu ada yang bermanfaat di setiap video-video yang sudah kita sajikan ya teman-teman. Kenapa kita harus mencari ilmu atau mencari pengalaman dalam sebuah usaha warung sembako ya? Tentu ada kalanya itu sangat bermanfaat ya bagi teman-teman kita semuanya. Ketika kita mau membangun usaha warung sembako, tentu kita harus mendalami apa saja yang kita harus persiapkan atau apa yang harus kita sajikan dalam memperlancar atau dalam meningkatkan usaha warung kita tentunya ya teman-teman. Baik, tentu teman-teman semuanya itu tahu ya bagaimana kita harus menjalankan usaha warung sembako yang ada di kota, yang ada di desa maupun yang ada di pelosok desa ya. Tentu itu berbagai perjalanan itu masing-masing ya teman-teman. Tetapi kita harus sadari itu semuanya ya, bahwa ketika kita usaha warung sembako itu ya, walaupun yang ada di pedesaan atau yang ada di kota, tentu banyak sekali rintangan, itu hal biasa ya teman-teman. Yang penting kita semangat terus dalam menjalankan usaha warung, karena kesemangatan itulah yang akan membuat hasil pada usaha kita semuanya ya teman-teman. Baik yang pemula atau yang sudah berjaya, itu pasti ada risiko-risiko yang kita hadapi ya. Tentu untuk memperkembangkan warung sembako kita yang ada dimanapun berada, itu pasti kualitas dan pajangan-pajangan yang harus kita siapkan di dalam usaha warung sembako ya. Tentu ini ada banyak beberapa varian jajanan bagi anak-anak atau kebutuhan dari remaja sampai orang tua pun. Kalau kita usaha warung sembako itu harus
tersedia semuanya ya teman-teman. Dari kalangan anak-anak sampai orang tua itu sedikit-sedikit kita harus menyiapkan barang-barang yang harus kita pajang di dalam usaha warung sembako ya teman-teman. Beginilah ya kira-kira saya usaha tepatnya di pedesaan ya. Inilah seperti ini ya. Tentu ya warung masih seperti ini ya, tidak senyaman seperti mall atau Alfamart ya. Tapi tidak mengurangi rasa keminatan dari para pelanggan atau masyarakat ya. Ya, yang namanya hidup di pedesaan ya seperti ini ya. Kadang kita sudah menatain barang-barang dagangan kita sudah dirapikan ya, mohon maklum ya. Karena usaha di warung sembako tepatnya itu di pedesaan itu banyak sekali kadang para pelanggan atau masyarakat setempat ya. Ketika kita sudah menatain barang itu kadang diambil terusan sudah diambil dipilih, sisanya tidak dikembalikan pada tempat yang tadi sudah dirapikan ya. Tapi ya itulah salah satu risiko kita usaha di warung sembako yang tepatnya ada di pedesaan ya. Tapi ya nggak apa-apa ya, demi demi para pelanggan itu senang ya kita biarin. Terus kita kalau sore pas ada waktu yang kita itu santai, terus kita menatain lagi ya. Nah itulah yang kita harus jalankan, jangan sampai ketika ada para pelanggan atau para masyarakat setempat itu pas milih terus kita ngomel-ngomel sama para pelanggan atau yang sudah mengambil barang yang tidak ditaruh di tempatnya ya. Jangan sampai kita terbawa emosi atau ya kita biarin aja. Terus kita tatain kembali setelah itu ya, ketika kita sudah duduk santai atau tidak ada pelanggan ya kita rapikan lagi. Itulah salah satu dalam menjalankan usaha warung sembako itu ya seperti itu ya teman-teman. Jangan sampai kita ngomel-ngomel sama pelanggan kita ya teman-teman. Kita harus mempunyai rasa yang sabar, rasa yang kuat itu harus ya. Jangan sampai kita ngomel-ngomel sama para pelanggan atau masyarakat ketika ada yang lagi memilih belanjaan atau barang yang para pelanggan itu belanjakan di warung kita ya teman-teman. Demi kelancaran, demi kejayaan, jangan sampai kita itu menyinggung atau memarahi para pelanggan ya teman-teman. Karena itulah salah satu tantangan buat kita semuanya. Yang penting kita masih berjalan untuk menggais rezeki lewat warung sembako ya teman-teman. Baik teman-teman semuanya dan sahabatku yang ada dimanapun kalian berada, semoga pada video kali ini ada yang bermanfaat, sharing-sharingnya atau berbagi pengalaman, ambillah ya teman-teman. Jangan lupa dukung channel ini terus ya, biar makin berkembang ya. Ya mungkin pada video kali ini cukup sekian ya. Semoga kita bisa berjumpa lagi dan diberikan kesehatan ya, sehingga aktivitas kita semuanya dilancarkan. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.